Kalau mereka ambil Kufra di XP, ini Pakito bakal susah banget. Kalau misalnya kan soalnya Pakito sekarang kalau kita lihat dari 3 ini, oke lah lumayan lah kalau dia mau dive ke belakang. Tapi kalau ada bouncing ball, dia nggak mungkin bisa masuk ke arah belakangnya. Yves-nya bakal aman banget. Oke. Itu pikirnya. Ya, tapi ada Yuzongnya Iya, sih yang gitu. jadi problematika. Nah sekarang Yuzongnya udah ketemu lawan nih. Esmeralda. Esmeralda plusnya dia adalah dia akan bisa ngesok semua damage nanti di late game. Ambil tahan damage-nya ya kan. Kasih damage-nya. Kalau dari Yuzong, dia buka fight-nya, dia yang inisiasi dulu. Kalau memang dari sisi itemnya jadi duluan, enak banget untuk Yuzong. Cuman kalau memang lagi under, lagi ke pressure, Yuzongnya mau coba untuk nge-cancel real world manipulation, itu naganya nggak ke depan sih, pasti ke belakang. Kabur duluan. Mundur. Betul. Mabur ke belakang. Dengan pukul Kupa di band, di geng kapak. Mereka nggak mau menghadapi satu hero yang bisa ngebuka jalan, yang bisa ngancurin objektif dengan cepat banget. Dengan Koko, hero-nya geng kapak Assassin bakal mungkin 2 slot terakhir dihabisin ke dia ya. Bandnya langsung ke arah terhadap Ray bisa sih, bisa banget sih di sini itu kayak mungkin Hayabusa terus habis itu kita bakal lihat Link maybe. Kalau Ray mau main save dia pakai Granger kan kapan hari? Bisa pakai Granger. Komposisinya juga bagus sih kalau mereka mau ambil Granger. Front to back-nya ada banget nih. Udah ada Main. Yves, Lolita bersama juga dengan Esmeralda bisa banget. Main belakang aja lempar-lempar gitu dari Sonata, Rhapsody, Rondo Iya. buat kabur dari Black Dragon Form. Husband, Chivalry is gold lane. dead. Your team is 2 banning. gold lane band dan mungkin 2 jungle band dari Koko. Jadi kedua tim ini udah fokus banget terhadap satu orang gitu ya. Mari kita lihat Koko, apakah kita bakal lihat jungle band lagi atau mungkin terbalik. Mungkin mereka udah lihat 2 band terhadap gold. Ini Gue dia juga kasih bandnya. Brody-nya, dia ngambil Beatrix bisa banget sih. Karena Brody bakal ke nullify dengan Trade, adanya Lolita. Yes. Bisa banget sih. Bisa banget mereka lepas Brody-nya. Beatrix so sebenarnya Beatrix. mau geng kapak ngambil Beatrix atau Brody juga udah ini ya udah ke nullify sama si Lolitanya. Jadi udah enak lah kalau mereka sekarang mainnya terhadap gold laner juga. Bandnya berarti cocok banget sih. Dari Popo sama Clean lepas ke Beatrix sama Brody yang dua-duanya bisa di counter oleh Lolitanya. Lolita, benar. Oke, dan last bandnya jungler. Kalau mau di band siapa nih yang kesisa nih? Assassin. Paling Roger. ternyata Your one-one team loh. is Jadi one-one next. dari seorang Watt ya bakal Ya, langsung respect di Watt. ban. Respect. Respect Iya loh, Watt. sih, kalau dari komposisi Koko itu gampang sih kalau mau ituin weakness point-nya sebenarnya. Kalau untuk 3 hero ini yang udah diambil oleh Koko, gampang di-exploit kalau menggunakan one-one. Jadi kita lihat aja. Ya, pick keempat sekarang. Geng kapak kalau kelihatannya ya gold lane belum ada. Jungler juga belum ada. Tinggal mereka main ini mau yang kemana gitu. Mau Time and tide wait for menyesuaikan no man. Beatrix Your dulu. team Oke, is ya, picking. Beatrixnya memang diambil. Untuk geng kapak mau lepaskan Brody. Kalau mau silakan diambil. Tapi Koko Esport mereka daripada Brody, mereka bisa main 2 fighter. Cuman kalau kita bicara soal 2 fighter, nanti di gold lane-nya bisa diisi dengan Pakito atau mungkin dengan Yuzong. Beatrixnya bisa semena-mena. Iya, range-nya juga kurang ya. Jadi mereka mungkin di sini mereka so far udah di outrange banget sih. Kalau kita ngomongin draftnya sebelum diambil marksman ya, dengan ada Beatrix bersama juga dengan Yves, bakal susah untuk poking kalau misalnya kita dari Koko. Mungkin juga sebenarnya Om, mereka bisa nggak sih ambil Cecilion di gold lane? Bisa. Bisa banget kan? Bisa banget. Tapi kalau ini Kalau nggak Lilia Golden, Lilia Cecilion Golden, mid, nah, ya, ya, lebih baru enak. bilang Iya, Lilia iya, Golden. Ya, mau ngambil gak di permasalahannya? Karena kalau junglernya Pakito ya otomatis mereka butuh satu roamer dulu. Roamer dulu kelihatan. I do Where is my what I top? Wah, want. Natalia keluar lagi. Natalia Koko Esport baru diomongin sama Mirko tadi ya. Waduh. Kalau Natalinya dari Koko Esport tuh serem banget. Dan inilah dia kejutan dari Koko Esports. Natalia yang muncul, Direct juga muncul. Iya, Darat pernah dipakai sama si Poizy, tapi sebentar. Halo, Dirat Jungler, apa kabar? Iya nggak sih? Atau berubah lagi nggak tuh di bawah tuh nanti? Belum sih. Ini bakal tergantung Ya, sih. Soalnya bisa Duri berubah bisa juga. ya kan, Pakito bisa gold lane, Dirot juga bisa gold lane. Iya, ya. Jadi bisa jungle juga Durinya. Kalau menurutku Dirat lawan Esmeralda menang Dirat sih otomatis. Buat lawan hero melee ya untuk di laning Ya, Indonesia. soalnya Pakito bakal susah sih, bener. Kalau misalnya kita ngomongin di gold lane ya. Jadi mari kita lihat nih Omawa geng kapak dengan pick terakhirnya Bane. Wow. Keluar semua ya hero-hero lama ya. Bane-nya itu ya itu on Kita- my way. Sebentar. Ya, dan hero sudah diambil oleh kedua tim. Ini bakal menarik banget. Jadi jangan lupa buat share kalian. Apakah kalian tim Gapax atau tim Koko Esports? Tulis di kolom komentar. Dan inilah dia game pertama dari Best of 3 Series. Jinting sudah berada di area lainnya. Rinasmi pun demikian.
Fail, pemain terbaru dari Koko Esports menggunakan bukan Fail. Rin. Rin di area jungle dan Fail di area tengahnya dia kayak nahan terus. Dia sadar betul On My Way bakal terus berotasi. Dia harus bisa memposisikan dirinya lebih baik. Jangan sampai di pick off oleh tim GPX. Tapi so far pergerakannya pinter sih. Maksudnya dari GPX juga mereka tahu gitu kan. Udah ada On My Way yang menggunakan Natalia di early game, kita nggak usah terlalu agresif. Beatrixnya juga yang mungkin di awal ya harusnya lebih agresif lawan Yuchong. Ini beda nih senarionya. Dia lawan sebuah ya Natalia gitu kan. Kuat banget di early game, dia bisa langsung di pick off walaupun dia menggunakan shotgun. Jadi aman-aman aja. Nunggu sampai mendapatkan power spikes. Nunggu sampai Fredo sudah muter ke arah atas. Dan ini mungkin bisa menjadi punish loh. On My Way, kalau dia masuk ke dalam bush terlalu agresif, bisa langsung dipunish oleh Watt dan Fredo. Dia memilih untuk mundur dan menuju ke dalam jungle musuh aja. Lebih aman. Dan langsung bisa berhasil loh mendapatkan sebuah teddy bear di dalam jungle musuhnya. Ya tapi satu lagi sih, di sini dengan dipilihnya Lolita ya, karena gak ada yang ngebuang gak sih yang projectile skill dari Koko Esports. Agak ngebuang shield dari Fredo. Guardian Bulwark-nya. Iya, Perfect Lolita ternyata nggak terlalu berguna berarti ya untuk shieldnya. Tapi sisinya banyak. Sisinya, kalau mau perang kuat banget sih. Dan GPX mereka berotasi ke area top lane, ngebuat pemain dari Koko memilih untuk mundur. Dan ada pergerakan yang sedikit berbeda nih dari keduanya. Ketika Turtle muncul, biasanya itu akan menjadi poros, tapi ternyata tidak. GPX memilih untuk ke atas, dan sekarang mereka tersadar, oke, Turtle akankah diperebutkan apa enggak? Karena Koko udah sadar, mereka begitu cepat untuk memposisikan dirinya sigap dari area Turtle. Yap. Turtle bakal langsung dimulaikan di sini karena mereka juga udah mendapatkan kemenangan ya dari trade dari arah atas. Jadi Rin sekarang menuju ke arah Turtle-nya bakal langsung mengamankannya, dan Fredo pun yang tadi coba untuk buka map bakal langsung ditumbangkan. First Blood yang diamankan langsung oleh Koko. Linasmi coba untuk mendapatkan re-engage karena belakangnya dengan Real World Revelation bersama mendapatkan follow up. Tapi udah ada Sinting yang menuju ke arah jungle musuh bersama juga ada Furious Type Petrify combo. Udah ada follow up-nya dan itu bakal menjadi 2 kill awal yang diamankan oleh Koko bersama juga dengan Turtle. Banyak banget keunggulan yang didapatkan, tapi GPX mereka masih bisa farming dengan nyaman. Kehilangan 2 poin kill, kehilangan Turtle. Dari segi network mereka butuh banget farming pattern yang gak terganggu. Khususnya ini sekarang tumpuannya Watt sih berarti. Bener. Karena Watt tadi gak join fight, dia juga dapetin outer shield gold yang lumayan banyak ya. Bahkan udah hampir habis. Jadi ini mengandalkan Watt, tapi Watt harus berhati-hati kena ada 2 Petrify yang dimiliki oleh Koko Esports. Jadi sekali aja dia kena Petrify itu udah pasti bisa, iya, bisa tinggal lama dia. Dan Sinting juga di area atasnya nggak terlalu kewalahan juga. Dia masih bisa bertahan karena kuncinya adalah jangan sampai tumbang kan dong. Sedangkan Poisi di area bottom lane ada berhadapan dengan Rinasmi dari segi level. Dia lebih superior daripada Rinasmi. Begitu pula dengan junglernya Rina tadi ngedapetin level 6 lebih dulu dibandingkan dengan Ray. Jadi Koko Esports di early seperti ini mereka cukup bagus. Dan Falling Star pun Rinasmi mencoba untuk mengejar Poisi. Tapi Poisi gak takut mencoba untuk melawan. Dan Rinasmi kalkulasi yang kurang tepat membuat Poisi mendapatkan keuntungan yang besar. Prediksi dari seorang Wamawa ya, kalau misalnya Poisi yang menggunakan di roadnya di arah XP lane bakal langsung menang melawan Esmeralda. Ray pun yang terperangkap di dalam ini loh, jungle sendiri loh. Dia ambil purple buff aja nggak bisa, bakal langsung dibully. Di arah bawah udah ada real world manipulation yang digunakan, tapi Poisi bisa bait sebelum ada Turtle. Jadi so far ini masih Koko banget yang mendominasi di area early game. 3 kill untuk 0 dari segi tarafnya dan juga neutral objektif juga mereka berhasil untuk mendapatkan keunggulan lah dari map pressure juga. Cuman GPX Watt yang dari tadi udah berhasil mendapatkan trading yang di atas. Dan bersama juga dengan itu Sinting yang coba untuk melakukan defense bersama juga dengan Black Dragon Form. Turtle bakal langsung diamankan oleh Koko secara gratis tanpa ada trade sama sekali karena pergerakan yang sangat baik juga dari Vel yang menuju ke arah atas itu. Berhadapan dengan satu sama lain di area river membuat keduanya bisa mundur. Belum ada trading kill yang terjadi lagi. Koko Esports mereka benar-benar menangin dari bottom lane-nya, lalu dari area atasnya juga mereka nggak mau ada satu lane yang kalah. Watt sudahlah masalah, sudah terlihat ada On My Way yang hadir di sana. Jangan tapi dari Watt begitu besar membuat Sinting dan On My Way memilih untuk mundur ke area belakang. Bukan hal yang baik karena awan Super Supriyadi udah pakai flicker komit mendapatkan Sinting. Ini siapa yang ngegerebek siapa jadinya?
Tapi udah ada 16 yang digunakan. Rin masih bisa melakukan cancel menggunakan knockout strike catch. Sebenarnya tidak cancel tapi dia dodging dan itu bakal menjadi kill 1 yang ditukar balik di sini. Tapi Wattnya masih safe. Fredo doang yang ditumbangkan. Jadi itu masih worth it banget untuk GPX di dalam pertukaran atas. Yes, itu apalagi tadi kukira yang harusnya kena. Watt. Ternyata Fredo yang menjadi target man juga. Dan kalau kita lihat kombinasi senjata dari Patrick yang sudah mulai berubah antara Rainer dan juga Wesker. Dan untuk teman-teman semuanya silakan langsung scan QR code yang ada di bawah layar kaca kalian. Karena kalian bisa melihat jadwal MPL yang akan berlangsung dari tanggal 18 Februari sampai dengan 24 April 2022. Wih, asik. Weekend ditemenin MPL. Cek. Day juga. Big Day ditemenin MDL. Cek lagi, gila. Ini memang udah seru banget, tapi GPX lagi dan lagi mereka coba untuk pressure di arah atas. This time gak ada rotasi dari seorang Vel dan mereka bakal mendapatkan Sport nggak diem diri, mereka dapetin pula di area bottomnya. Trade terjadi tapi Tinting membuka Blackfinger Bomb-nya. Dung deng ke area belakang. GPX hanya ngedodge aja, mereka nggak mau memperpanjang hal itu. Memilih untuk mundur dan seharusnya udah mulai pada saat tanda pentung keluar terus menerus. Fredonya, dia malah nyari mana nih tanda pentungnya. Mau dipentung balik. Ya bakal di-charge juga tapi di bottom-nya ternyata bebas ya. Rin berhasil untuk melakukan mirror. loh, bukan cuma mirror loh, di atas juga mereka berhasil mendapatkan pressure dan lihat kuatnya. Bakal langsung ditumbangkan begitu saja, Fredo coba untuk kabur tapi damage-nya bakal terlalu banyak dari Koko bersama juga dengan double kill yang diamankan oleh On My Way menggunakan execute-nya di arah bawah pun. Turtle sudah diamankan. Koko kelihatannya dari sekarang itu mereka so far tuh bisa memainkan rotasi dengan benar, objektif kontrolnya dengan sangat-sangat baik. Dan lihat, satu lagi ada objektif. Wow, Koko Esports. Mereka berhasil menghadapi GPX di early game-nya. Sangat kuat. Skill landing-nya di area bawah digrogotin abis sampai tinggal tersisa inhibitor. Di tengah, ini turret yang penting banget untuk melindungi sisi kanan kiri jungle-nya. Dari buff-nya pun juga hilang. Koko Esports akan semakin mudah masuk ke dalam area milik tim GPX tanpa adanya turret tier pertama di area tengah. Ini Natalianya bebas banget juga untuk bergerak kemana-mana. Mayo dengan execute-nya bahkan udah dapetin 2 point kill. Satu yang kita harus notice adalah Poizy. Poizy dengan D-Rod-nya dia, ini di mid, di early sampai mid pasti akan bisa. Tapi di late game dia harus berhati-hati juga. Karena sekali dia commit harus di follow up dengan teman-teman yang lain. Kita sudah melihat contoh di mana D-Rod commit dan gak ada follow up, itu bakal tumbang dan membuat fight-nya jadi 4 lawan 5. Dan sekarang Poizy sih udah ngedatin level 11. Beda 2 level dibandingkan dengan Rinasmi. Iya, karena susah sih ya, hero melee apalagi lawannya D-Rod. Ketempel, armornya rusak, damage dalam. Di atas pun Rin sudah melakukan rotasi bersama juga Vel untuk mendapatkan damage terhadap seorang Rinasmi. Tapi memang inilah yang bisa diutilize lah oleh seorang Esmeralda. Dia itu kalau misalnya di geng begitu gampang banget untuk kabur bersama juga di arah Flicker. Tapi Poizy maju 2 lawan 1 lawan Watt yang menggunakan Ibirus Passion untuk zoning. Seorang Poizy di arah bawah berhasil mendapatkan trade yang sangat baik. Itu bakal menjadi tarat yang ditumbangkan tanpa adanya trade sama sekali. On My Way kabur, Dragon Pulse digunakan karena Way-nya dan dia harus berhati-hati karena udah ada collapse yang langsung dikeluarkan oleh Koko. Watt juga ditumbangkan oleh seorang Rin yang sangat-sangat on point menggunakan Pakito ini. Oh wow, Koko Esports responnya sangat cepat melihat ada pergerakan di area bottom lane. Bahkan banyak resource yang udah dikeluarin untuk Poizy. Poizy-nya masih bisa selamat. Deadly Catch di pop up semuanya. Oh, solo kill. Ini Rinasmi kalau ketemu Poizy Udah boleh. Natrat sih langsung mundur. Boleh mundur dulu sih, apalagi game levelnya 2 dan itu udah level 12. Wow, dan tengok apa yang baru didapatkan oleh Koko. Lord yang pertama. Dan pada kontes kayak GPX, mereka belum ada di fase untuk berperang. Masih ke dalam fase farming. Dan bertahan saja, sedangkan Koko Esports, mereka bermain cepat, mereka farming iya, mereka nge-push lane iya, mereka juga ngedapetin objektif terus-menerus. Dan juga level gap yang terjadi ya. Level 13 sebagai junglernya Ray bahkan masih di level 11. Ada gap level dan juga itu udah ada Melvik, Roar buat On My Way. Bisa Poizy di level 13 aja. 4 kill sih. 4 kill, ya ada solo-solo kill juga bisa dapetin sama dia. Strong kali ini ya. Tapi ya itu, kalau di Road kita bicara soal hero yang memang terkadang kalau udah late game, terus dia tiba-tiba commit ke ada follow up. Udah lah. Dan
langsung kebalik situasinya. Soalnya gimana ya, kalau kita lihat dari komposisinya memang dari GPX itu lebih unggul dari segi wave clear di area early game-nya. Kalau Koko dia itu lebih ke arah skirmish dan di early game-nya itu GPX selalu tertangkap di dalam team fight neutral objective. Dari sini ya udah mereka bisa utilize wave clear yang sangat-sangat kuat di arah high ground ya, tapi untuk berapa lama nih Koko dengan sekarang mereka cuma pakai Lord yang biasa berhasil mendapatkan semua turret di luar base-nya, tapi dengan enhanced Lord yang bakal spawn di sini juga udah memiliki 9.000 gold lead. Ini tambah lama bakal tambah serem juga sih buat GPX walaupun mereka masih bisa defend. Tapi ada item build yang cukup sekilas aja. Ya, tapi Falling Star pun dibuka langsung ke area tengah-tengah dengan revolusi yang tak terhentikan. Koko Esports mulai mundur secara perlahan, mereka nggak siap untuk invasi dari GPX yang tiba-tiba mereka mendobrak base mereka. Mereka keluar dari base-nya dan men-set up, menginisiasi terlebih dahulu peperangan yang mungkin Koko Esports nggak sangka. Mereka berada di area jungle. Mereka pikir bahwa oke, ini bisa kita tahan nih. Ternyata enggak. GPX nggak mau menyerah begitu aja. Mereka mau nge-trade sesuatu. Ya, dari itemnya di roadnya ada War X, Domi Ice, dan juga Hunter Strike. Athena Shield bahkan udah selesai juga akan menetralkan damage magic yang dimiliki oleh Esmeralda bersama dengan Eve kali ini. Masih untuk War X dan juga BOD bagi Bane, bagi Rey ya. Jadi masih kurang dari sudut item karena gap level, gap goldnya di sini ada 7.000, ada perbedaan 2 sampai dengan 3 item sekarang. Jadi ini lagi main di belakang behind untuk GPX-nya. Mereka harus menunggu dari Koko Esports untuk membuat satu movement yang salah. Iya, benar. Mereka at this point ya benar, kayak mereka cuma harus nunggu ya sampai kayak 1, ada kesalahan dikit baru mereka pull the trigger. Soalnya kalau mereka itu cari proactive movement di dalam mapnya, ini kayaknya nggak bisa sih so far ya. Apalagi juga kalau kita lihat nih di sini udah ada player head to head, Fredo dan juga On My Way yang dipersembahkan oleh Nemo TV. Kalau dari statistik lebih unggul Fredo sih overall ya. 5th, 6 sama 11 gitu dari KDA-nya, APJ juga lebih bagus. Tapi so far di dalam game ini On My Way berhasil mendapatkan keunggulan yang sangat besar menggunakan Natalianya yang merupakan juga signature pick dari seorang On My Way. Ini Natalianya selalu satu hero yang memang sangat merepotkan sekali sih. Ada tanda pentung langsung yang ragu-ragu maju itu Ando, Watt juga demikian. Gak bisa bebas lah mereka untuk bisa melakukan split push. Iya, di atas ya udah ada teknik yang digunakan Poisi coba untuk melakukan 1v1 melawan Rinasmi dan sekarang ada Rey yang langsung bantu begitu saja, tidak bisa memenangkan 2 lawan 1 dan di arah bawah pun Fredo bakal langsung ditumbangkan 2 untuk 1 sekarang pertukarannya. Apakah GPX akan coba untuk kontes buat enhance Lord Tap? Ternyata tidak memiliki resource-nya. Black Dragon Force bakal digunakan juga, flicker ke depan menggunakan di biru untuk mengamankan kill-nya dan juga dia ada build THS nih, jadi power spike dari Watt udah mulai rasa dia. Udah mulai jadi untuk itemnya. Set. Berani banget di sini di area bawahnya. What? Sekuat tenaga untuk melakukan push di clearing minionnya. Sementara Lord ada di area mid lane. Dari Koko Esports sudah dihadapi oleh Rey dan juga Rinasmi. Dibegal Lordnya nggak sampai masuk ke area milik tim GPX. Ya akan menjadi free Lord buat GPX. Sayang sekali ya karena mereka harus kehilangan Sing juga tadi dalam proses ketika Lord itu sedang berjalan. Poisinya juga di area atas hilang, On My Way. Dan kayak banyak banget yang harus hilang dan dikorbankan menjadi mungkin awalnya pengalian isu ya. Kayak oke, buying time, tapi ketika tumbang, Lordnya jadi sia-sia. Sementara On My Way, dia masih menjadi momok tersendiri, kayak kuyang dia berada dimanapun. Punya informasi yang sangat besar untuk Koko Esports, karena dia gerakannya itu cepat banget. Dan sementara itu GPX perlahan tapi pasti mengecil ketertinggalannya dari net worth yang sampai 8.000. Sekarang cukup berbeda hanya 4-5 ribu aja. Mereka masih bisa mempertahankan inhibitornya, tak tersentuh, tier 1-2 hilang dari tadi. Tapi ngegebrak ke area inhibitor milik GPX itu nggak mudah. Ya karena semakin late game ini GPX seharusnya lebih nyaman sih. Mereka ada Beatrix. Mereka ada Beatrix, mereka ada Esmeralda. Itu 2 kunci penting banget buat GPX nanti menginjak di late game-nya. Karena pastinya power dari Natalia juga bakal sedikit berkurang selama GPX-nya mereka stick together. Kalau mereka split, ini masih kuat untuk Natalianya. Jadi juga sebenarnya ya, kalau mereka mau menarik ulur gamenya sampai ke late game itu, mereka gampang banget dengan high ground-nya. High ground ini kuat banget, walaupun ada enhanced Lord, walaupun ada Lord yang pertama juga gampang banget di-clear oleh GPX. So far base juga masih
full ya, masih full HP semua dari base daratnya. Di sini real world manipulation bakal digunakan oleh seorang Ando. Sinting coba untuk melakukan re-engage ke dalam formasi GPX. Fel pun terpaksa untuk menggunakan Black Shoes-nya. Dan di sini, Dominan Blast bakal langsung di-pop up begitu saja. Flicker karena depannya Ando bakal langsung ditumbangkan di arah belakang. Tapi udah ada pertukaran di mana Rin bakal menjadi target utama juga. Jungle ditukar untuk mid laner. Poisi tertangkap, tapi masih bisa kabur di arah atas juga. Wah, posisi GPX terkepung oleh Coco Esports di daerah belakang. On my way, matanya hanya tertuju untuk Ando seorang diri. Tapi Real Manipulation pun juga tadi udah sempat dikeluarin. Jadi emang Ando nggak punya impact besar di fight terakhir. Iya. Dan ya hanya dengan tapi tukerannya sih sebenarnya menurut gue yang Koko mereka rugi ya. Mereka hilang Rin yang berarti mereka kurang untuk daya dobraknya. Untuk di garis depan untuk front to back-nya sendiri. Dan GPX mereka tinggal ulur waktu lagi. Nunggu buat next lord-nya untuk keluar juga. Karena dari sisi area ya, ini banyak banget dari Ray-nya, terus dari Watt-nya, terus juga masih ada Fredo. Jadi lengkap banget. Dan bahkan Watt kali ini sudah punya Hunter Strike. Akan jauh lebih sakit dan bahkan punya cooldown reduction yang sangat cukup sekali. Jadi ini sebenarnya ya kalau untuk win con-nya lebih ke arah Watt gak sih? Kalau misalnya Ray dan yang lain bisa mainnya seputar Watt dan Watt-nya bisa mendapatkan free hit di dalam team fight, ini masih winnable banget. Tapi kalau Watt-nya di pick off, ya damage output-nya bakal kurang banget dari GPX. Ya dan yang paling bahaya memang dari Coco Esports, mereka mudah banget untuk ke segala arah. Ini aja posisinya adalah lagi dan lagi GPX sudah dikepung. Dan On My Way ada di arah sisi kiri, di arah kanan Yuzong juga bisa masuk. Lalu ada segala macam dari solusi dikeluarkan. On My Way terpanis, dia tidak bisa melakukan hal yang sama lagi. Informasi GPX langsung. Mereka nggak mau untuk mendapatkan resiko besar ketika lini belakangnya. Apalagi sekarang Rin berusaha untuk mendapatkan Ando. Mencoba untuk kabur. Fel hadir untuk melawan backup. Sinting sudah membuka play formnya karena lini belakangnya langsung landing. Dengan saat baik Ando sudah tumbang. Tapi Watt pun demikian pula. Satu persatu dari GPX pun hilang. Begitu pula dengan Coco Esports. Rimas bisa bertahan. Rinasmi berusaha sekuat tenaga untuk menahan damage. Di area kiri 2 lawan 1. Rinasmi dalam bahaya. Poisi juga masih hidup. 3 lawan 1 Rinasmi masih bisa bertahan. Gila sih. Padahal dia di dalam lane-nya itu kalah gitu kan. Tapi dia memang, ini dia tahu banget dari hero-nya, limitnya itu bisa sampai kemana. Sampai sekarang itu juga dia basically save the fight, save the day sih. Ya kan tadi udah 3 untuk 1 pertukarannya. Kalau Rinasmi nggak bisa menahan 4 orang itu, ini bakal menjadi Enhanced Lord yang gratis, free, uncontested. Tapi dia bisa buying time lebih banyak. Ray-nya bisa langsung micromanage ke arah bawah. Dan ini bisa menjadi contested loh. Ray-nya bisa masuk dengan Rinasmi yang sudah membuka kesempatan ini. On My Way, coba untuk melakukan zoning terhadap Ray-nya. Dan sekarang Rinasmi menggunakan voice tramunnya. Dan tiket bakal digunakan dan lihat. Bakal ada steal yang dilakukan oleh seorang Ray. Walaupun 2 orang ini harus ditumbangkan. Tapi mereka sudah survive lagi dan lagi. Di menit yang ke-17, gak bisa di-push oleh Coco Esports. Worth it banget tadi. Worth it, wow. Worth it banget. 2 tuker Lord ya udahlah, paling ini Lord yang cukup panjang ya. Lord level yang kedua memang karena belum di menit yang ke-18. Dari sisi item ini udah selesai full untuk Poisi dan juga untuk si Rin. Sedangkan dari GPX-nya sama. Rinasmi yang tadinya mungkin 2 kali di laning phase harus terpick off. Kali ini udah punya full item, full equip. Ini bakal susah buat tumbangin Rinasmi. Apalagi tadi dia bisa menahan 3 hero sekaligus. Ya, dan satu Lord ini membuat pemain GPX bisa nge-set up ulang. Karena tadi Coco Esports udah ready 5. Kalau nggak dapetin Lord, mereka bisa nge-push bareng. Dan GPX yang menjadi tim harus defense, harus menanti. Tapi sekarang dengan Lord yang mereka dapetin, ini bisa jadi GPX yang bakal galakin balik. Fredo udah ngebuka, maju ke area depan. Posisinya dari tim GPX, mereka nggak mau tertekan. Mereka mau yang mau menekan. Benar, soalnya ini juga power spike-nya sudah puter nih. Ya kan tadinya yang diuntungin pastinya untuk Coco dengan mereka memiliki 10.000 gold lead, 9.000 gold lead. Tapi sekarang dengan GPX yang sudah mendapatkan power spike, Ray, Rinasmi, dan juga Ando. Bersama juga dengan Watt pastinya. Ini semuanya udah mendapatkan power item dia juga di sini. Real World Legend, oh my god, langsung On My Way. Yang sebuah assassin yang bakal langsung di-assassinate begitu saja. Sinting coba maju melakukan zoning. Karena 2 orang, 16 bakal langsung digunakan begitu saja. Sekarang dia ada belakangnya Poisi. Lawan 4 orang bakal ditumbangkan 3 untuk 0. Untuk GPX di menit yang ke-19. Perputaran situasi yang sangat baik. Dan lihat Watt-nya ini yang sangat lethal menggunakan snipernya. Oh my god, GPX. Tiba-tiba saja keadaan berbalik dan GPX mereka ngegulung berlima masuk ke dalam base-nya. Ando mendapat posisi di area belakang dan usaha Sinting untuk mengejar kali ini belakangnya rupanya kali ini digagalkan
Mereka udah siap. GPX bisa menghindari landing dari Black Dragon Form. GPX mau lebih. Nomin Blast di pop up dan Real Football Blast di pop up pula. Koko Esports hanya menyisakan fail melawan defense. GPX menyelesaikan game yang pertama di menit yang ke-20. Wow, gila sih. Ini lagi-lagi tuh gimana ya? Masuk ke dalam eksekusinya gitu. Yang impresif dari kedua tim sebenarnya. Koko early game-nya bisa menggunakan win condition early game sampai mid game skirmish heavy untuk mengontrol neutral objective, dan di arah late game juga